Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Amri Nasution, SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sirampah. Sebagai Kepala Sekolah, saya melihat pelaksanaan pembelajaran mendalam memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh siswa maupun guru. Siswa tampak lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam proses belajar. Sementara guru semakin aktif dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membentuk karakter kolaborasi dan kemandirian mereka. Ini adalah praktik baik yang harus dikembangkan di sekolah kami dan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Sirampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Amri Nasution, SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sirampah. Sebagai Kepala Sekolah, saya melihat pelaksanaan pembelajaran mendalam memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh siswa maupun guru. Siswa tampak lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam proses belajar. Sementara guru semakin aktif dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membentuk karakter kolaborasi dan kemandirian mereka. Ini adalah praktik baik yang harus dikembangkan di sekolah kami dan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Sirampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Sirampah merasa mendapatkan banyak wawasan baru setelah mengikuti kegiatan diseminasi guru mengenai pembelajaran mendalam. Kegiatan ini memberi pemahaman bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana siswa dapat mengalami proses belajar yang bermakna, kontekstual, dan juga mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Setelah kembali ke sekolah, saya langsung mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam pada pembelajaran di kelas. Saya memilih materi yang dekat dengan kehidupan siswa, kemudian memandu mereka untuk menemukan masalah nyata di lingkungan sekitar, menganalisis penyebabnya, serta merancang solusi dalam bentuk ide produk atau hasil kerja. Hasil yang saya rasakan sangat berbeda. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan berani menyampaikan ide. Mereka terlibat dalam proses diskusi, observasi, pengumpulan data, hingga pemecahan masalah secara mandiri maupun kelompok. Di dalam kelas terlihat perubahan nyata dari siswa yang biasanya hanya mendengarkan menjadi siswa yang bertanya, menyelidiki, mengembangkan ide, dan mampu mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri. Sebagai guru, saya merasa terbantu karena pembelajaran menjadi lebih hidup dan relevan dengan dunia nyata siswa. Pendekatan pembelajaran mendalam ini juga membantu menumbuhkan karakter positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Saya berharap praktik baik ini dapat terus dikembangkan dan menjadi bagian dari budaya belajar di sekolah, sehingga pembelajaran di SMK tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir mendalam sesuai tantangan zaman. 1. Saya sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMK Negeri 1 Sirampah merasakan manfaat yang sangat besar setelah mengikuti diseminasi mengenai pembelajaran mendalam. Dari kegiatan tersebut, saya semakin memahami bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada praktik fisik di lapangan, tetapi juga bagaimana siswa dapat berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menghubungkan kegiatan olahraga dengan kehidupan nyata mereka. Dalam pembelajaran di kelas, saya mulai menerapkan
pendekatan pembelajaran mendalam dengan mengajak siswa mengamati kondisi kebugaran jasmani mereka sendiri, mengidentifikasi masalah seperti kurangnya aktivitas fisik atau pola hidup yang kurang sehat, kemudian merancang solusi apa sih yang harus direalistis. Siswa diminta menyusun program latihan kebugaran jasmani mereka sendiri, menjalankannya secara bertahap dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan yang mereka capai. Dari proses ini terlihat perubahan signifikan, di mana siswa menjadi lebih aktif, termotivasi, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesehatan dan kebugarannya sendiri. Mereka tidak hanya sekedar mengikuti instruksi, tetapi juga mampu merencanakan, menganalisis, dan menyampaikan hasilnya. Dari itu, saya merasa pembelajaran menjadi jauh lebih bermakna. Pendekatan pembelajaran mendalam membuat mata pelajaran PJOK di SMK Negeri 1 Serampa tidak hanya menjadi kegiatan olahraga rutin, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter, pola pikir, kesehatan, dan keterampilan hidup yang akan bermanfaat bagi siswa di masa depan. Saya berharap pendekatan ini dapat diterapkan secara konsisten dan menjadi budaya belajar positif di sekolah. Oke. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Serampa merasa mendapatkan banyak wawasan baru setelah mengikuti kegiatan diseminasi guru mengenai pembelajaran mendalam. Kegiatan ini memberi pemahaman bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana siswa dapat mengalami proses belajar yang bermakna, kontekstual, dan mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Setelah kembali ke sekolah, saya langsung mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam pada pembelajaran di kelas. Saya memilih materi yang dekat dengan kehidupan siswa, kemudian memandu mereka untuk menemukan masalah nyata di lingkungan sekitar, menganalisis penyebabnya, serta merancang solusi dalam bentuk ide, produk, atau hasil kerja. Hasil yang saya rasakan sangat berbeda. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan berani menyampaikan ide. Mereka terlibat dalam proses diskusi, observasi, pengumpulan data, hingga pemecahan masalah secara mandiri maupun kelompok. Di dalam kelas, terlihat perubahan nyata. Dari siswa yang biasanya hanya mendengarkan menjadi siswa yang bertanya, menyelidiki, mengembangkan ide, dan mampu mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri. Sebagai guru, saya merasa terbantu karena pembelajaran menjadi lebih hidup dan relevan dengan dunia nyata siswa. Pendekatan pembelajaran mendalam ini juga membantu menumbuhkan karakter positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Saya berharap praktik baik ini dapat terus dikembangkan dan menjadi bagian dari budaya belajar di sekolah, sehingga pembelajaran di SMK tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga memiliki kemampuan yang berpikir mendalam sesuai tantangan zaman. Sekian. Halo semuanya. Dari pembelajaran mendalam yang saya pelajari pada diklat kali ini, saya tertarik dengan growth mindset, yaitu tentang perubahan pikiran kepada yang lebih maju lagi. Ini juga saya mendapat kendala anak-anak yang pembelajaran di kelas. Anak-anak itu kan selalu tidak berani, tidak percaya diri mengungkapkan ide-ide yang ada di pikiran mereka mengenai pembelajaran yang saya ajarkan. Tapi setelah saya ajarkan dan saya paparkan tentang growth mindset, mereka mulai bisa menggali ide-ide yang ada di pikiran mereka dan mengaplikasikannya pada praktek pembelajaran. Terima kasih. Saya Eli Pasaribu dari SMK Negeri 1 Serampa. Hal yang saya pelajari setelah mengikuti pembelajaran mendalam adalah awalnya kita belum bisa mengajak para siswa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dikarenakan mereka mungkin kurang percaya diri dan tidak berani berbicara. Setelah mengikuti pembelajaran mendalam, di situ ada prinsip memuliakan peserta didik, sehingga setelah kita lakukan di dalam kelas, anak-anak sudah mulai bisa bercerita apa adanya, apa yang mereka rasakan, dan apa yang ingin mereka ubah dalam diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Adela Dimarsa dari kelas 12 TKJ 2. Selama mengikuti pembelajaran Bu Eli, saya merasa lebih memahami materi karena kami tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga berdiskusi, mencoba memecahkan masalah nyata, dan bekerja sama dalam kelompok. Saya jadi lebih percaya diri,
menyampaikan pendapat, lebih aktif bertanya, dan merasa pembelajaran itu benar-benar dekat dengan kehidupan kami. Pembelajaran saat ini membuat saya lebih semangat dan tidak bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila El Wahyu dari kelas 12 TKJ 2. Bu Eli membuat saya lebih paham karena kami belajar sambil berdiskusi dan menyampaikan pendapat kami. Saya jadi lebih berani bertanya dan lebih semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Natasha. Perkenalkan, nama saya Fadlan Azmi Hidayat. Perkenalkan, nama saya Nisa Faria. Kami di sini ingin membuat video tentang mereview produk dari kantin sebagai bahan ide produk kreatif kita. Ayo guys, mari kita ikut ke kantin untuk mereview. Ayo. Lihat di sini banyak produk makanannya. Tapi kayaknya kita kebingungan gak sih mau memilih produk kreativitas yang mau diapain? Gak usah bingung, di sini banyak berbagai macam makanan. Ini contohnya ya, aku beli. Bu, ini berapa Bu satu Bu? Ini Bu. Kami beli 2 ya Bu. Kami ini beli 2 produk ya. Yang pertama itu kuaci, baru sama Malkis. Kita sudah dapat produknya nih. Yuk mari kita balik ke kelas. Yuk mari. Ayo kita balik ke kelas. Teman baby. Halo guys. Nampak tim? Oke guys, kita udah sampai ke kelas nih. Nah, kita kan udah sampai ke kelas nih. Kita mau review produknya. Di sini kita beli produk kuaci dari brand Caca. Terus ada biskuit dari Roma Malkis. Kira-kira kalian berdua kepikiran nggak sih kayak ide inovasi dari 2 produk ini? Kepikiran sih, kalau menurutku ya kuaci ini kalau diinovasikan bisa kayak rasanya bisa lebih menarik seperti kayak balado ya mungkin ya. Terus juga bungkusnya bisa lebih kayak diuntungkan lingkungan. Kalau ini kan secara lingkungan guys, jadi bisa untuk lingkungan lagi gitu lah ya. Nah kalau bunga gimana Bu? Ada nggak kepikiran dari Roma ini Bu? Aku ada sih, menurutku lebih baik bungkusnya kayak ramah lingkungan juga dan produknya juga lebih menarik. Isinya lebih dibesarin gitu, jadi kan kayak puas orang makannya. Gitu aja sih. Oke, kan kita sudah mereview produk juga, sudah jalan-jalan juga. Alangkah baiknya kita kayak refleksi nggak sih untuk akhir video ini? Mungkin dari bunga boleh mulai refleksinya dulu. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Gimana menurut kalian? Aku sih pembelajaran kali ini lebih mendalam karena beda banget sama yang biasanya. Iya, beda banget. Biasanya kan kita cuma dari penjelasan dulu dan buat catatan. Tapi kali ini kita langsung turun mengamati lingkungan sekitar kita untuk mencari ide produknya. Betul, bener banget guys. Waktu kita diminta observasi kantin sekolah itu kayak rasanya menyenangkan. Terus kita bisa lihat juga gimana lingkungan kantinnya apa segala macam gitu. Yang buat aku ngerasainnya itu prosesnya membuat kita menjadi lebih pikir kritis. Nggak cuma apa idenya, tapi juga kenapa dan bagaimana proses produknya bisa mencapai target pasar dan cara promosinya. Aku juga ngerasa sih kayak tertantang gitu. Waktu kita harus riset kecil-kecilan sama teman-teman kita untuk tahu mereka tertarik nggak sih sama produk kita. Dari Fusion Prototype, aku merasa kita benar-benar bekerja sama. Nggak semua sih ide cocok, tapi kita belajar diskusi, kompromi, dan menguji ide mana yang lebih realistis. Ya sih, aku juga suka pas bagian kita presentasi gitu. Kayak walaupun kita grogi nih kan, kayak kita grogi, tapi kita jadi belajar gitu menyampaikan produk, kayak seperti pengusaha sungguhan lah gitu. Iya kan, ada masukan juga dari teman dan guru-guru yang membuat kita bisa memperbaiki apa kesalahan kita. Kalau aku pribadi sih, pembelajaran kali ini lebih bermakna karena lebih bisa dekat dengan dunia nyata, bukan hanya sebatas teori. Ya, setuju banget. Kalau nanti ada proyek lanjutannya, aku lebih percaya diri untuk mengembangkan bagaimana untuk mencari produk lainnya. Oke, berarti kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita lebih kreatif, berani inovasi, dan paham proses merancang produk.
Mantap, semoga kita bisa lanjut beneran produksi ya. Siap. Oke, akhirnya berakhirlah refleksi kita tentang ide produk kreatif kali ini.